Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyapa Anda semua. Terima kasih kepada Ibu Regina dan juga keluarga besar kelompok doa Love Praying Family yang telah memberi kesempatan untuk kita boleh bertukar pengalaman iman. Saya menyapa Anda semua. Saya lihat juga ada Romo Sutopo, itu senior saya di SIY. Sepertinya beliau juga berada di tengah-tengah kita. Ada suster, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda semua berada. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Pastor. Baik, mungkin kita berasal dari macam-macam daerah, ada yang dari Medan, dari Jakarta, Palembang, Lampung, Jogja, Semarang, Solo, dan sebagainya, dimanapun Anda berada, tanpa mengecilkan Anda semua, tanpa menyebut satu persatu. Sekali lagi saya menyapa Anda dan menghaturkan banyak terima kasih, dan kita akan saling berbagi tentang pengalaman hidup rohani kita. Baik, saya tampilkan bahan yang hendak kita apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Baik, tema pertemuan kita pada kesempatan ini, kita hendak merenungkan Allah adalah kasih. Nah, bahan obrolan kita ingat kembali bagaimana dalam syahadat panjang kita mengimani bahwa Allah itu satu. Bapa Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Karena menciptakan segala sesuatu, tidak sedikit di antara kita mungkin memahami bahwa Allah menciptakan juga ketidakadilan, kejahatan, penderitaan, sakit, bencana, dan sebagainya. Karena Allah pencipta segala sesuatu. Atau setidaknya kadang kita berpikir mengapa Allah seolah membiarkan itu terjadi. Anggota keluarga saya, orang tua saya, atau bahkan saya sendiri sakit, ada dalam kesulitan, ada dalam aneka macam persoalan, kita tidak kurang-kurangnya berdoa, juga tidak kurang-kurangnya berusaha, tapi seolah bahwa Allah itu adalah kasih, itu tidak begitu kita rasakan atau sulit untuk kita alami. Lalu di mana letak iman bahwa Allah itu adalah kasih? Kita nanti juga akan mendoakan saudara-saudari kita yang sakit, yang ada dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu, untuk bisa kita saling menguatkan agar sungguh-sungguh bahwa Allah itu adalah kasih. Itu bukan hanya ajaran gereja atau perwahyuan dalam kitab suci, tapi juga menjadi pengalaman masing-masing di antara kita. Nah, penting kita untuk melihat gambar Allah seperti apa yang saya hidupi sekarang ini atau selama ini. Karena konsep tentang Allah
akan mempengaruhi kita juga dalam relasi dengan Allah, dalam mengolah hidup rohani kita, dalam menghadapi suka duka kehidupan kita, akan sangat membantu. Contoh misalnya, gambaran tentang papa, mama, atau orang tua yang baik, atau orang tua yang tidak baik, akan sangat berpengaruh pada relasi itu sendiri. Akan sangat berpengaruh pada relasi itu sendiri. Kalau saya sudah mengatakan, oh papa saya baik, mama saya baik, keluarga saya baik, secara langsung dan tidak langsung ini akan sangat berdampak yang positif tentu saja. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita bisa mengadakan sharing di tengah keluarga atau dengan sahabat atau dengan saudara mengenai gambar Allah seperti apa yang selama ini kita hidupi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Romo, Suster, saya mengajak mengulang bagi yang mungkin bulan lalu ketika saya bersharing tentang pengalaman hidup doa, kita ikut bersama. Saya menampilkan gambar ini lagi untuk melihat bagaimana apa yang disebut oleh Teresia Avila itu puri batin. Di sini lingkaran ini diibaratkan sebagai diri kita sendiri, yang dalam diri kita sendiri ini memiliki banyak ruang. Ada 7 ruang menurut Santa Teresia, dan ruang yang terdalam itu adalah yang disebut sebagai puri batin. Hidup batin kita, tempat di mana perjumpaan dengan Allah itu dialami secara mendalam. Bisa saja pengalaman akan Allah itu untuk kita, misalnya kita ingat ketika dulu saya mengalami Allah itu masih seperti di ruang yang pertama hidup saya. Jadi ya saya mengenal Allah, saya mengenal Katolik, saya dibaptis, saya ke gereja, tetapi tidak begitu berdampak besar bagi pengalaman hidup rohani saya atau hidup rohani kita, dibandingkan ketika kita sudah mengalami Allah itu sungguh merasuk dalam seluruh hidup batin kita. Nah, ini juga akan mempengaruhi kualitas relasi kita dengan Allah dan gambar Allah seperti apa yang kita punya. Kualitas kematangan hidup rohani atau hubungan kita dengan Tuhan akan sangat berpengaruh pada bagaimana kita melihat realitas dunia dan juga melihat orang lain. Walau sudah mencapai relasi dengan Allah di level ruang yang ke-7, Allah sungguh hidup dalam batin saya, dalam batin kita, ruang terdalam dari puri batin kita. Tidak berarti lalu memandang dunia tidak penting. Tidak berarti dunia tidak penting. Tidak. Justru kita disadarkan bahwa kita harus tetap bekerja dan menjadi lebih bijaksana bagaimana menghadapi dunia, menghadapi orang lain dengan aneka persoalannya juga. Jadi semakin matang hidup rohani kita, tidak berarti lalu yang lain-lain tidak penting. Tidak. Santa Teresia mengatakan, ketika keheningan terjadi, maka doa menguasai dirimu. Ketika doa menguasai dirimu, semua kata dan pikiran tidak berarti lagi. Nah, ini kan sering kita mengalami ya. Saya tuh harus doa apalah ya? Kata-kata apalah yang harus saya sampaikan kepada Tuhan? Mau minta terus, ya nanti gimana kok seperti kesannya saya itu hanya datang kepada Tuhan kalau butuh saja. Lalu saya harus doa apa lagi?
doa membaca teks atau doa-doa spontan saya, tapi saya ya mungkin kita ada yang mengatakan juga enggak merasa sulit untuk doa spontan. Ya, lalu apa doanya? Santa Teresia memberikan pedoman menarik ini. Kalau doa itu sungguh menguasai dirimu, semua kata dan pikiran tidak berarti lagi. Artinya apa? Yang jauh lebih penting adalah mengalami kehadiran Allah untuk menguasai diri kita. Maka seperti dalam kitab suci, Samuel ketika dipanggil Tuhan, diajari untuk mengatakan, Tuhan, bersabdalah, hamba-Mu mendengarkan. Maka persatuan dengan Allah, doa kepada Allah, itu bukan yang terpenting seperti Yesus katakan, banyaknya kata-kata, tetapi bagaimana dalam keheningan mengalami Allah yang hadir. Dan sikap Santa Teresia ini menggambarkan cerminan bagi dia bahwa Allah adalah segalanya. Hal yang bukan Allah is nothing. Tidak berarti bahwa kita tidak butuh lagi, tetapi cara pandang kita terhadap apa yang bukan Allah menjadi sangat relatif. Allah menjadi nilai yang jauh lebih penting bagi hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Romo, dengan mengenali diri, aku ada di ruang keberapa dalam perkembangan hidup iman kerohanian kita, kita akan menemukan gambar Allah seperti apa untuk diri saya sendiri. Bisa saja misalnya, ya saya punya gambar Allah, Allah itu adalah ya seorang pribadi Allah yang harus memenuhi kerinduan, keinginan, kebutuhan saya karena saya sudah percaya kepadanya, karena saya sudah mengikuti dia. Ya enggak apa-apa. Kalau gambar Allah yang kita punya sekarang seperti itu. Ingat, saudara-saudari, iman kita akan terus berkembang. Relasi kita dengan Allah akan terus berkembang. Dan tidak ada yang salah untuk hari ini. Entah masa lalu kita, entah masa lampau kita yang kurang berdoa, kurang menyapa Allah dan sebagainya, bagi Allah itu tidak penting. Yang penting adalah hari ini dan ke depannya bagaimana saya membangun relasi dengan Allah supaya menemukan bahwa Allah itu memang adalah kasih. Misalnya ketika kita masih berada di ruang pertama dari sisi hidup kita tadi, tarik-menarik antara keterpesonaan dunia dan nilai-nilai ilahi itu terasa sangat kuat. Saya sudah punya niat mau berdoa. Tetapi tiba-tiba pada saat yang sama ada hal yang jauh lebih menarik. Nah, di situ kita bisa mengukur diri. Saya ada di ruang yang keberapa. Semakin dalam kita berada di ruang hidup kita dalam relasi dengan Allah, semakin kita akan bisa menentukan mana yang penting bagi saya, mana yang sungguh berguna untuk saya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk sampai pada keyakinan iman bahwa Allah itu benar-benar kasih. Allah itu pencipta segala sesuatu. Kita bisa bertanya, Romo, apakah Tuhan itu menciptakan kejahatan? Bapak Ibu bisa menjawab ya, sebetulnya kalau pertemuan langsung kita bisa diskusi, saling tukar pengalaman. Tapi ini pertanyaan kita, apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Sampai di sini suara saya masih terdengar jelas? Masih, Pastor. Masih ya, baiklah.
Nah, ada kisah. Seorang profesor menantang mahasiswa dengan pertanyaan ini. Apakah Tuhan menciptakan segala yang ada? Mahasiswa itu menjawab, ya betul. Dalam iman, kami mengakui bahwa Allah menciptakan semuanya, segala sesuatu. Lalu profesor menanyakan, betulkah Tuhan menciptakan semuanya? Iya, semua, jawab mahasiswa itu. Dan profesor itu bertanya lagi, jika Tuhan menciptakan segalanya, berarti jelas Tuhan menciptakan kejahatan. Karena kejahatan itu ada. Jadi kita bisa berasumsi bahwa Tuhan itu adalah kejahatan. Tuhan menciptakan sakit, Tuhan menciptakan corona, Tuhan menciptakan bencana dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bahwa Allah adalah kasih bagi profesor ini tidak masuk logika manusia. Karena kenyataan dunia berbanding terbalik dengan apa yang disebut kasih itu. Nah, mahasiswa itu terdiam. Profesor yang tidak percaya akan adanya Tuhan itu merasa menang dan menyombongkan diri bahwa sekali lagi dia telah membuktikan kalau agama itu adalah sebuah mitos. Ajaran gereja itu tidak penting, tidak banyak berguna untuk hidup di dunia itu. Berdoa itu memboroskan waktu, membuang-buang waktu, dan macam-macam argumen-argumen yang menentang Allah. Mahasiswa itu berdiri dan mohon izin bertanya, Profesor, apakah dingin itu ada? Pertanyaan apa itu? Tentu saja, kamu memang nggak pernah flu, nggak pernah sakit, nggak pernah merasa kedinginan, sehingga kamu bertanya, apakah dingin itu ada? Atas jawaban profesor yang mengatakan bahwa dingin itu ada, mahasiswa itu menjawab, menurut kenyataan, dingin itu tidak ada. Menurut hukum fisika, yang kita anggap dingin adalah ketiadaan panas. Suhu minus 273 derajat Celcius atau minus 460 derajat Fahrenheit adalah ketiadaan panas sama sekali. Dan semua partikel menjadi diam dan tidak bisa bereaksi pada suhu tersebut. Dan kita menciptakan kata dingin untuk mendeskripsikan tidak adanya panas. Profesor itu diam saja. Lalu mahasiswa itu melanjutkan, Profesor, apakah gelap itu ada? Ya tentu saja ada. Bagaimana pertanyaan seperti itu? Dan mahasiswa itu menjawab, sekali lagi Anda salah. Gelap itu tidak ada. Gelap adalah keadaan di mana tidak ada cahaya, di mana cahaya bisa kita pelajari, sedangkan gelap tidak. Kita bisa menggunakan prisma Newton untuk memecahkan cahaya menjadi beberapa warna dan mempelajari berbagai panjang gelombang setiap warna. Tetapi Anda tidak bisa mengukur gelap. Seberapa gelap suatu ruangan hanya diukur dengan berapa intensitas cahaya di ruangan itu. Maka kata gelap
hanya dipakai oleh manusia untuk mendeskripsikan tidak adanya cahaya. Nah, kita ingat ya, Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa dalam kitab Kejadian juga dikatakan Allah menciptakan terang, bukan menciptakan gelap. Allah menciptakan terang. Maka yang ada adalah terang. Lalu akhirnya mahasiswa itu balik bertanya, Profesor, apakah kejahatan itu ada? Mulai profesor itu bimbang, lalu menjawab, ya tentu saja ada lah. Seperti yang kita lihat, seperti yang kukatakan sebelumnya, kita bisa melihat dari TV atau membaca di koran, banyak peristiwa yang kita lihat di sekitar kita, perkara kriminal dan kekerasan di antara manusia. Perkara-perkara itu adalah manifestasi dari kejahatan. Maka jelas kejahatan itu ada. Dan mahasiswa itu menjawab, sekali lagi Anda salah, Prof. Kejahatan itu tidak ada. Kejahatan itu sungguh tidak ada. Kejahatan adalah ketiadaan Tuhan. Seperti tadi, dingin atau gelap. Dingin itu ketiadaan panas. Gelap itu ketiadaan cahaya. Kejahatan adalah kata yang dipakai oleh manusia untuk mendeskripsikan ketiadaan Tuhan. Maka ketiadaan Tuhanlah untuk mengatakan itulah kejahatan. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Tuhan tidak menciptakan penyakit. Tuhan tidak menciptakan kesulitan. Tuhan tidak menciptakan persoalan. Tuhan tidak menciptakan problematik dalam hidup. Begitu juga kejahatan. Kejahatan adalah hasil tidak adanya kasih Tuhan di hati manusia. Seperti dingin yang timbul dari ketiadaan panas dan gelap yang timbul dari ketiadaan cahaya. Maka untuk selama ini kita semakin diteguhkan bahwa Allah itu adalah kasih. Tidak bisa dipertentangkan dengan kok ada tindakan kriminal, kok ada tindakan kejahatan, kok muncul rasa iri, dengki, dan manifestasi-manifestasi lain yang bertentangan dengan kasih. Sekali lagi, itu ada bukan karena Tuhan mengadakan, bukan karena Tuhan menciptakan, tetapi karena tidak ada kasih, maka yang timbul adalah kejahatan. Nah, saudara-saudari, mahasiswa yang mengatakan itu adalah, Bapak Ibu saudara-saudari pasti tahu tokoh terkenal ini, yaitu Albert Einstein. Seorang ilmuwan besar, sekaligus juga orang yang sangat beriman. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan adalah hasil dari tidak adanya kasih Tuhan di hati manusia. Dan bentuk kejahatan itu bisa sangat beragam. Dari yang kecil-kecil sampai yang begitu besar. Kita bisa melihat bentuk-bentuk itu dalam pengalaman-pengalaman sekitar kita. Maka kalau Santo Yohanes mengatakan Allah adalah kasih, juga bertitik tolak dari pengalaman hidup manusia ketika bahkan Yesus sendiri disalib karena dianggap melakukan kejahatan. Nah, Yohanes sampai pada pengalaman akan iman bahwa Allah adalah kasih dan ia memberikan teladan supaya kita saling mengasihi. Karena barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah, sekali lagi, saudara-saudari, kejahatan itu situasi di mana tidak ada kasih. Tidak ada kasih,
menjadikan manusia dikuasai dosa. Tidak adanya kehadiran Tuhan, maka manusia jauh dari keselamatan. Jauh dari Tuhan, manusia lalu berpikir dan bertindak semau gue, termasuk hendak mengatur Sang Pencipta, termasuk menyaksikan bahwa Allah itu adalah kasih, dianggap itu kebohongan, dianggap itu ajaran yang tidak memiliki kekuatan dan lain sebagainya. Maka tugas kita adalah menciptakan suasana di mana Tuhan hadir. Ubi caritas et amor Deus IBS. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Maka untuk mencari Tuhan itu tidak perlu jauh-jauh. Cukup dalam diri kita sendiri, di tengah keluarga, komunitas, dalam relasi dengan orang lain. Karena ketika ada cinta kasih, di situ hadirlah Tuhan. Maka tugas kita bersama, satu dengan yang lain, memastikan bahwa kasih ada dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita memahami dan percaya bahwa Allah itu adalah kasih? Nah, Paus Fransiskus, beliau mengatakan Allah yang berbelas kasih adalah cara untuk memahami bahwa Allah itu adalah kasih. Kerahiman. Kerahiman adalah tindakan utama dan tertinggi dengan mana Allah datang menjumpai kita melalui Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus adalah wajah kerahiman Allah bagi manusia demi keselamatan umat manusia. Nah, gereja memiliki tugas untuk menampilkan wajah kerahiman ilahi itu dalam perutusannya, baik dalam kata, dalam perbuatan, termasuk juga dalam cara yang kita lakukan ini untuk saling mendoakan, saling meneguhkan. Karena disitulah wajah kerahiman Allah, Allah yang adalah kasih itu kita ungkapkan, kita hayati, dan kita bagikan. Maka Bapak Suci juga mengatakan, membebaskan diri dari amarah, murka, kekerasan, dan balas dendam adalah prasyarat untuk hidup dengan gembira. Untuk bisa mengalami Allah sungguh-sungguh adalah kasih. Berbelas kasih itu membebaskan orang yang diampuni. Karena kesalahannya tidak diperhitungkan, kesalahannya tidak menguasai orang itu, sekaligus membebaskan orang yang memberikan pengampunan. Karena dirinya tidak lagi dikuasai oleh perasaan murka dan balas dendam. Saudara-saudari, kerahiman Allah, wujud konkret Allah adalah kasih. Kita bisa sedikit berdiskusi atau memperdalam istilah kerahiman. Menarik untuk kita kaji. Yang punya rahim itu kan kaum perempuan, ibu-ibu. Rahim. Seorang bayi yang ada dalam rahim ibu hidup dalam serba kecukupan, nyaman, aman, pasrah percaya 100%. Karena bayi itu ada dalam ruang rahim, kerahiman. Maka ia menangis saat dilahirkan. Tidak tahu Bapak Ibu dulu waktu lahir menangis enggak ya? Orang tuanya cerita enggak ya? Atau ingat, saya dulu nangis enggak ya? Kok saya harus lahir ke dunia ini? Seorang bayi yang nangis karena harus keluar dari zona nyaman. Kita perhatikan. Semakin hari, semakin anak tidak lagi tergantung pada tanda kutip kerahiman ibunya.
ia berkembang hari demi hari, tahun demi tahun, semakin anak itu mandiri dan terpisah menjauh dari rahim ibu, semakin anak itu akan menghadapi kompleksnya persoalan hidup. Makin anak jauh dari rahim ibu, makin ia juga jauh dari zona nyaman. Jauh ini bisa berarti juga jarak, tapi bisa berarti juga fisik secara batin. Semakin anak itu jauh dari ibu, semakin ia jauh dari zona nyaman. Menarik, ada film yang berjudul The Curious Case of Benjamin Button. Itu kisah seorang bayi laki-laki lahir dengan penampilan fisik seperti orang tua. Seperti orang tua. Tidak tahu Bapak Ibu, saudara-saudari pernah melihat belum? Namun setelah perjalanan umur hidupnya sampai pada 84 tahun, ia meninggal secara fisik seperti bayi di pangkuan orang yang sangat dikasihinya. Mau menggambarkan bagaimana dekat dengan kerahiman ibu ketika lahir dan ketika meninggal, dekat dengan suasana nyaman, ternyata sangat penting. Nah, ketika jauh dari kerahiman itu, macam-macam persoalan. Benjamin Button ini dalam film itu juga digambarkan, ia dalam perjalanan hidupnya, macam-macam persoalan dalam hidup, dalam karirnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi ia ketika meninggal, kembali seperti fisik seorang bayi yang merasa tenang, damai, nyaman, dan meninggal dengan bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Romo, Allah adalah kasih hanya dapat dirasakan bila kita ya memang hidup dalam kerahimannya. Ada dalam kesatuan dengannya. Allah adalah kasih dapat dialami bila kita semakin mengecilkan ego diri sendiri dan semakin mempercayakan sepenuhnya kepada Dia saja. Bandingkan dengan analogi tadi, seorang bayi merasa paling aman dan nyaman ketika berada dalam rahim ibu yang penuh cinta kasih. Begitu juga kita merasa paling aman, paling nyaman kalau kita berada dalam kerahiman kasih Allah. Nah ini, semakin ia jauh dari rahim ibu, sekali lagi, semakin kompleks kehidupan dan persoalannya. Begitu juga ketika kita semakin jauh dari kerahiman kasih Allah, semakin kompleks persoalan hidup kita. Bersatu dengan Allah yang adalah kasih, adalah jawaban atas persoalan hidup yang kita alami. Allah adalah kasih itu berkaitan dengan kedalaman iman dan relasi kita dengan Dia. Jadi hidup batin, bukan rasional kita. Karena seringkali ketika orang jatuh pada rasionalisasi tentang Allah, dia akan sulit untuk mengalami bahwa Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, sekali lagi menyangkut pengalaman hidup iman, menyangkut pengalaman hidup batin, hidup kerohanian kita. Nah, sekali lagi saya tampilkan gambar ini. Ketika kita mengalami Allah itu dalam sisi terdalam hidup batin kita, maka akan menjadi sangat mudah untuk mengalami Allah adalah kasih. Tapi ketika Allah saya alami masih di sisi luar hidup kita, bahkan mungkin jauh dari jangkauan hidup kita, ya akan semakin sulit kita untuk mengatakan, untuk mengimani bahwa Allah adalah kasih. Nah, saudara-saudari, akhir kata sekali lagi saya mengulangi, kualitas kematangan hidup rohani
atau hubungan dengan Tuhan akan sangat berpengaruh pada bagaimana kita melihat realitas dunia dan orang lain. Kita akan memandang bahwa kita tidak akan memandang bahwa dunia tidak penting. Kita tidak akan mengatakan orang lain tidak penting. Kalau hidup batin rohani kita semakin mendalam. Justru kita disadarkan bahwa kita tetap bekerja, bijaksana, bahkan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dengan aneka macam persoalannya. Allah adalah kasih, bukan hanya saat semua hidup terasa menyenangkan. Karena ini gampang ya. Hidup tanpa beban, tanpa persoalan, pandemi segera hilang, tunjangan-tunjangan cair, dan macam-macam kemudahan itu akan membuat kita mengatakan, oh iya Allah adalah kasih, itu menyenangkan. Tetapi Allah adalah kasih itu terjadi juga dalam suka duka. Dalam tangis dan tawa, dalam kepastian dan kebimbangan hidup kita, dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, Ayub adalah contoh istimewa, teladan orang yang tetap percaya bahwa Allah selamanya layak untuk diimani atau dipercayai. Ayub dalam pengalaman hidupnya kita tahu ya, dia orang yang kaya raya, dengan istri dan anak-anak yang terberkati, keluarga yang taat pada Allah, banyak berkat karena kelimpahan-kelimpahan yang dirasakannya. Tetapi pelan-pelan apa yang dia punya itu hilang. Keluarganya satu persatu meninggal. Harta miliknya sedikit demi sedikit hilang, lenyap. Akhirnya seperti dia tidak punya apa-apa. Dan orang-orang di sekitarnya mengatakan, itu bentuk bahwa kamu tetap percaya kepada Allahmu. Dan dalam pengalaman itu, toh tidak tampak bahwa Allahmu adalah kasih. Allahmu adalah penolong dan penyelamat. Maka ya tinggalkan saja Allahmu itu. Ayub mengatakan, apakah kita akan menerima yang baik dari Allah dan tidak akan menerima yang buruk? Artinya, Ayub mengajak kita. Apakah kita itu percaya kepada Allah hanya pada saat-saat berkat, saat-saat berkelimpahan, saat-saat mudah dan sebagainya, atau juga tetap percaya Allah adalah kasih dalam segala situasi. Maka Ayub, walaupun ia kehilangan segalanya, ia menjadi dalam tanda kutip miskin, tak punya apa-apa. Tetapi ia tetap merasa kaya karena ia percaya kepada Allah dan ia tidak merasa kehilangan apapun juga. Akhirnya, saudara-saudari, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Karena barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, Bapak Ibu, Romo, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda semua berada, doa kita, Tuhan jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Hati yang berbelas kasih, hati yang penuh kerahiman pada sesama, hati yang murah hati yang mengampuni, hati yang membawa damai, hati tempat Tuhan hadir bersemayam, hati yang mengasihi, sehingga kita semakin percaya untuk selamanya bahwa Allah sungguh-sungguh adalah kasih.
Di mana ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Ingin mengalami Tuhan, mari kita mengasihi. Demikian Romo, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa saya sharingkan, apa yang saya bisa bagikan pada kesempatan